Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Selamat datang di YouTube channel Go Project. Dan hari ini saya sendiri yang punya channel, Chris, di sini, dan saya ucapkan terima kasih untuk semua yang menonton video ini dan yang baru pertama kali bergabung di YouTube channel saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu berbagi channel ini kepada orang lain dan bagi video-video ini kepada orang lain biar lebih tahu, lebih paham lagi mengenai hal-hal yang perlu kita bahas di sini. Dan teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk memberikan suatu gambaran analisa cara berpikir kita ke depan tentang hal-hal yang dianggap perlu kita tahu dan perlu kita resapi dan kita laksanakan. Karena jangan hanya mendengar sepihak kemudian kita langsung melakukan tindakan yang tidak tepat. Di saat ekonomi negara-negara dunia lagi pada kacau dengan virus corona sekarang ini, di saat tingkat kemakmuran rakyat yang lagi menurun, di saat penyebaran virus corona saat ini, dan di saat banyak orang yang tidak kerja karena di drop out atau karena di PHK sepihak oleh perusahaan karena virus corona. Oleh karena itu, saya harapkan teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir, dan saya harapkan teman-teman jangan gagal paham. Karena apa yang ingin saya sampaikan ini membuka wawasan kita, pemahaman kita, bahwa sebagai orang yang memiliki daya pikir, ya step by step, intelektual yang kita miliki, cara berpikir pandangan kita ke depan yang harus kita buka mindset kita supaya jangan kita tertinggal dengan pandangan-pandangan yang menyesatkan. Kata lockdown ini adalah kata yang sangat menakutkan. Pengertian kenapa sampai lockdown ini adalah kata yang sangat menakutkan karena berhubungan dengan menutup akses masuk keluar antar daerah satu dengan daerah yang lain, sehingga transportasi mau pesawat, kapal itu akan dihentikan, dan bahkan transportasi di daerah darat pun akan dihentikan. Adapun tapi terbatas sekali karena dikhususkan untuk transportasi barang saja. Tapi kalau untuk transportasi penumpang dikhususkan lagi kalau dalam keadaan yang sangat urgent, oke? Yang sangat urgent. Nah, di kesempatan hari ini saya mengajak teman-teman semua, marilah kita membuka pemikiran kita ke depan supaya jangan kita terpaku dengan pernyataan-pernyataan lockdown kemudian kita bilang yes, lockdown sudah, supaya kita tenang. Teman-teman semua, kalau sampai terjadi lockdown, maka teman-teman tidak akan tenang. Kenapa? Kalau teman-teman tenang, teman-teman bisa merasakan tenang karena teman-teman punya uang banyak, punya kekayaan berlebih, punya simpanan yang banyak. Tapi kalau orang-orang yang di luar sana, yang hidup sebelum terjadi coronavirus ini menyebar di wilayah Asia atau di daerah Indonesia, mereka sulit, susah. Makan pun harus mengemis, makan pun harus minta-minta. Kita harus berpikir masuk akal, teman-teman. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk supaya penyebaran virus ini dapat stop di sini aja. Nanti saya coba membuka mindset teman-teman bagaimana cara-caranya, dan saya kepengen untuk membuka dulu mindset teman-teman bagaimana kata lockdown ini kata yang sangat berbahaya. Kata yang sangat sakral. Kalau pengertian sakral itu yang harus hati-hati. Harus hati-hati. Pikir saja, mereka saja makan susah, apalagi kalau misalnya tiba-tiba pemerintah memutuskan bahwa lockdown. Misalnya pemerintah pusat memutuskan lockdown, maka daerah pun akan mengambil langkah lockdown. Karena sudah ada keputusan resmi dari pusat. Dan kalau sampai daerah-daerah yang memutuskan untuk lockdown, maka semakin banyak orang miskin. Maka semakin banyak orang yang melarat. Maka semakin banyak orang yang sudah miskin menjadi miskin lagi.
Yang susah makan menjadi lebih susah makan. Pikir saja, misalnya kita pikir saja, kalau Jakarta, wilayah yang sangat kaya karena investasi gila-gilaan, perusahaan gila-gilaan, kemudian banyak sekali market yang luar biasa di Jakarta. Di perusahaan-perusahaan atau market atau tempat-tempat seperti itu kan menerima atau banyak sekali karyawan yang bekerja di sana. Karyawan harian lepas, karyawan bayar bulanan atau mingguan, banyak sekali. Itu kan swasta. Kita berpikir saja, itu karyawan swasta. Apabila terjadi lockdown, maka otomatis perusahaan-perusahaan yang ada di situ menutup sementara kegiatan produksi dari perusahaan itu. Dan akhirnya apa? Berdampak terhadap pemasukan perusahaan. Dan tidak mungkin perusahaan akan sanggup untuk membayar ribuan jutaan orang karyawan itu. Akhirnya banyak karyawan yang di penalti. Akhirnya banyak karyawan yang dirumahkan. Artinya banyak karyawan yang akan kena imbas. Artinya banyak karyawan yang akan di PHK. Sangat riskan. Dan ekonomi wilayah yang banyak karyawannya, yang banyak perusahaan-perusahaan, investasi perusahaan-perusahaan itu akan hancur, drop. Ekonomi daerah akan drop, masing-masing daerah ekonominya akan drop. Walaupun mereka berpikir bahwa kita aman sampai ke depan. Tapi pemerintah pusat sudah memperhitungkan dengan matang-matang. Pemerintah pusat sudah memikirkan dengan seksama apa yang akan terjadi ketika lockdown. Ya, pekerjaan pemerintah pusat luar biasa sakitnya, luar biasa kerasnya, luar biasa membuat kepala otak bisa lepas. Ya, mungkin kita sebagai masyarakat awam hanya bisa berdoa untuk pemerintah Pak Joko Widodo dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Sangat luar biasa. Oke, kita balik lagi ke topik kita. Dengan adanya kegiatan lockdown yang terjadi, akhirnya sampai pemerintah memutuskan lockdown, maka transportasi dibatasi. Akses masuk keluar dari daerah satu ke daerah yang lain akan terhenti. Dan transportasi pesawat, kapal, dan transportasi darat akan dibatasi. Dan pesawat pun hanya melayani pengangkutan barang. Kapal pun akan melayani pengangkutan barang. Dan transportasi itu enggak setiap hari akan terjadi. Bahkan dengan adanya pengangkutan barang, pengeluaran pun akan menjadi 10 kali lipat atau 50 kali lipat lebih mahal daripada biasanya. Karena logika kita berpikir gini, kebanyakan barang-barang yang dikirim dari luar daerah ke daerah itu kan menggunakan kargo. Kargo itu biasanya mereka sisipkan dalam penerbangan komersil, penumpang biasa. Di penumpang biasa dan misalnya dari Jakarta terbang ke Papua, itu kompartemen pesawat khusus kargo sendiri barang-barang kargo. Tapi di atas itu penumpang komersil biasa. Nah, logikanya sama pun dengan kapal. Penumpang kapal di kompartemen kargo, barang-barang ada gitu loh. Jadi saling ketergantungan. Jadi saling sinkron penumpang sama kargo. Apabila terjadi lockdown, maka keterbatasannya akan dibatasi banget. Dan akhirnya apa? Khusus untuk barang. Dan pesawat pun khusus untuk barang. Akhirnya apa? Transportasi ya akomodasinya lebih mahal, berkali-kali lipat harganya. Dan terbatas banget karena penerbangannya itu atau transportasi kapal tidak setiap hari. Akhirnya apa? Akhirnya barang-barang kebutuhan hidup di daerah-daerah akan sulit. Akhirnya barang-barang kebutuhan hidup di daerah akan terbatas. Nah, kalau sampai keputusan lockdown terjadi, diputuskan resmi oleh pemerintah, akhirnya terjadi masalah sosial di masyarakat, yaitu
borongnya barang-barang kebutuhan pokok di toko-toko yang ada di daerah-daerah diserbu karena masyarakat merasa takut karena akses masuk keluar barang kan terbatas. Akhirnya masyarakat merasa bahwa kita harus cepat mencari barang-barang ini, kita harus ambil sebelum terjadi lockdown atau lockdown awal terjadi. Akhirnya tumpuk-tumpukan orang-orang di suatu toko, akhirnya beli borong, ya pusing, tiba-tiba stok barang-barang langka. Orang-orang di luar sana yang gak sempat belanja, orang-orang yang di luar sana yang punya uang, duit berlebih, belanja borong, mereka tampung di rumah. Akhirnya apa? Orang-orang yang tidak punya duit, ada duit tapi terbatas, makan saja susah, mereka harus berusaha untuk bagaimana caranya mereka bisa makan. Nah, penyakitnya adalah ketika terjadi pengumuman lockdown, akan terjadi kerumunan masyarakat di suatu tempat, dan itu bisa menyebabkan hal-hal yang sangat riskan juga. Penyebaran virus ini dapat terjadi loh guys, dapat terjadi. Nah, sesuai dengan apa yang tertera di depan layar teman-teman, ini sebelum saya bahas ke masalah yang terjadi di India akhir-akhir ini, di hari-hari sekarang ini, terjadi hal yang sangat berbahaya untuk ekonomi negara di India sendiri. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, ini foto rame banget. Karena apa? Dibatasi transportasi oleh pemerintah India. Ini kita bisa lihat nih. Ini sepertinya karyawan dalam sebuah perusahaan. Karyawan dalam sebuah perusahaan. Dan mereka bingung. Karena pembatasan transportasi, akhirnya kumpul ramai kayak gini. Padahal sih harusnya mereka nggak boleh kumpul ramai seperti ini. Karena sangat berisiko banget untuk mereka sendiri. Penyebaran virusnya bisa tertular dari orang-orang ini. Dan bahkan semakin banyak lagi. Kasihan juga nih kondisi lockdown di negara India. Sulit untuk kita berpikir bahwa lockdown ini punya dampak yang negatif seperti ini. Makanya saya membuka pemikiran teman-teman supaya marilah kita berpikir ke depan, apakah lockdown ini penting untuk negara kita atau tidak. Oke. Teman-teman semua, saya berharap teman-teman semua mengambil hikmah daripada kejadian yang terjadi di India. Ini note-nya di sini adalah belum seminggu saja lockdown diterapkan di India, kekacauan sudah terjadi di negeri Bollywood ini. Wow. Seperti ini, transportasi terbatas teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, transportasi terbatas, pabrik-pabrik ditutup karena akses mereka dibatasi juga. Pemerintah setempat itu memberikan penghentian sementara pabrik, akhirnya pabrik ditutup. Kemudian para pekerja migran pulang jalan kaki, akhirnya transportasi pun gak mampu untuk menampung mereka, akhirnya para pekerja migran pulang jalan kaki. Kemudian di sini ya seorang suami bersepeda 12 kilo antar istri yang terluka. Nah, ini juga sangat berisiko karena ketika orang terjadi sakit di jalan tiba-tiba karena transportasi terbatas, jatuh, gak ada yang menolong. Akhirnya apa? Transportasi kan gak ada. Di sini beritanya suami bersepeda 12 kilo antar istri yang terluka. Sayangkan juga sih, tidak ada orang yang berani mengantar karena memang kebijakan penggunaan transportasi ini dibatasi banget. Stok APD dan ventilator langka. Akhirnya karena pabrik-pabrik tutup, pabrik produksi stok APD dan ventilator langka, akhirnya ini terjadinya seperti ini karena pabrik-pabrik tutup. Dan pemerintah anggarkan pakai stimulus 22,6 miliar dolar Amerika Serikat. Gila. Teman-teman, akhir dari semua ini, saya berharap untuk teman-teman semua, marilah kita berpikir rasional ke depan lebih baik lagi. Kita mendukung, berdoa, dan kita berusaha supaya penyebaran virus ini terhenti sampai di sini aja. Banyak langkah yang bisa kita lakukan, langkah kecil yang bisa kita lakukan dari rumah aja.
atau cara-cara yang bisa kita lakukan walaupun kita di rumah. Kita bisa memberikan informasi kepada orang lain melalui media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp, dengan kita membuat postingan-postingan yang bermanfaat. Seperti apa? Kita tulis kerja di rumah aja, atau di rumah aja, atau berkreasi di rumah aja. Dengan tagar seperti itu, kita juga note bahwa ini caranya begini. Kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas, jangan lupa cuci tangan. Kemudian marilah kita menggunakan masker apabila bertemu sangat urgent penting di luar. Misalnya ada yang kegiatan urgent yang tidak bisa teman-teman tinggalkan, ya sudah, teman-teman harus menggunakan masker. Kemudian jangan berjabat tangan untuk sementara waktu dulu. Selalu siapkan antiseptik atau selalu siapkan obat-obat pendukung daya tahan tubuh, atau menggunakan tisu pembunuh kuman kayak gitu. Bisa teman-teman lakukan di rumah aja untuk berbagi informasi ini kepada teman-teman yang lain gitu loh. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya berharap teman-teman semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu, dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi teman-teman dan saya pun semua yang menonton video ini tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas teman-teman. Kalau tidak perlu keluar ya di rumah aja. Dan akhir kata, salam dan sampai jumpa di video-video saya lain. God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.